Welcome to Baru Belajar channel Belajar Indonesia. Halo selamat belajar, berjumpa lagi dengan Baru Belajar channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nomor-nomor olahraga atletik. Olahraga atletik berasal dari kata Yunani yaitu alton, yang berarti kontes. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga meliputi lari, jalan, lompat, dan lempar. Atletik merupakan contoh olahraga yang dilombakan di Olimpiade pertama 77 sebelum Masehi. Dan setiap negara mempunyai unit organisasi atletik tersendiri. Dan di Indonesia, unit organisasi atletik bernama PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ada 4 kategori nomor olahraga atletik, yaitu lari, jalan, lompat, dan lempar. Pada nomor lari ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek terdiri dari lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Secara teknis, ketiga lari di atas adalah sama. Yang membedakan hanyalah pada penghematan penggunaan tenaga, karena berbeda jarak yang harus ditempuh. Makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin banyak tenaga yang harus dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua ada lari jarak menengah. Gerakan lari jarak menengah terdiri dari lari 800 meter sampai dengan 1500 meter. Dan sedikit berbeda dengan lari jarak pendek. Perbedaannya pada cara kaki menapak. Pada lari jarak menengah, kaki menapak bal helbal, ialah menapakkan pada ujung kaki, tumit, dan menolak dengan ujung kaki. Serta start yang digunakan dalam lari jarak menengah menggunakan start melayang atau start berdiri. Yang ketiga ada lari jarak jauh. Lari jarak jauh dilakukan dalam lintasan stadion dimulai dari jarak 3.000 meter ke atas, 5.000 meter sampai dengan 10.000 meter. Selanjutnya, lari maraton dan juga cross country dilakukan di luar stadion, kecuali start dan finishnya. Pada nomor ini, fisik dan mental merupakan keharusan bagi pelari. Ayunan lengan, gerakan kaki dilakukan seringan-ringannya. Makin jauh jarak lari yang ditempuh, makin rendah lutut diangkat dan langkah semakin kecil. Selanjutnya ada lari halang rintang. Lari steeplechase 3.000 meter
termasuk ke dalam lari jarak jauh dengan melalui rintangan. Rintangan itu ada dua macam. Yang pertama ada gawang, yang kedua ada air dengan gawang di depannya atau sering disebut dengan water jump. Pelari steeplechase harus memiliki kecepatan seperti pelari 1.500 meter, tetapi juga harus memiliki daya tahan seperti pelari 5.000 meter dan harus memiliki kemahiran khusus dalam melewati rintangan-rintangan tersebut. Selanjutnya ada lari estafet. Lari estafet atau lari sambung adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau berlanjut atau bersambung. Dalam satu regu terdiri dari 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lari lain, yaitu perpindahan tempat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Nomor lari estafet yang sering diperlombakan adalah nomor 4x100 meter dan 4x400 meter. Dalam melakukan lari sambung, bukan teknis saja yang diperlukan, tetapi pemberian dan penerimaan tongkat di zona atau di daerah pergantian, serta penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Selanjutnya ada kategori jalan. Jalan cepat adalah satu-satunya cabang olahraga atletik yang masuk ke dalam nomor jalan. Berbeda dari jalan biasa, olahraga jalan cepat memiliki aturan tersendiri yang perlu diikuti para atlet. Yang berbanding sepintas, orang melakukan olahraga ini terlihat seperti sedang berlari kecil. Dalam olahraga jalan cepat, salah satu atau kedua kaki harus ada yang menyentuh tanah. Sedangkan dalam lari ada satu fase singkat ketika tubuh seperti melayang. Dalam jalan cepat, dibutuhkan juga bahu dan sendi pinggul yang fleksibel. Tangan harus diayun dengan siku membentuk sudut 90 derajat seperti ketika Anda melakukan jogging. Tapi langkah kaki harus tetap mendarat, bukan tampak atau tidak ada posisi melayang. Selanjutnya, kita beranjak ke kategori lompat. Yang pertama yaitu lompat jauh. Nomor lompat dalam olahraga atletik dibagi ke dalam dua jenis lompatan, yakni lompatan horizontal dan lompatan vertikal. Lompat jauh ini sebagai cabang lompat yang masuk kategori lompatan horizontal, yang dilakukan dengan memindahkan badan sejauh mungkin ke depan. Jenis lompatan ini membutuhkan teknik menggunakan jarak horizontal antara tumpuan kaki, tolakan, dan letak titik berat badan atlet. Jarak titik berat badan atlet selama fase melayang, jarak horizontal titik berat badan dan tumit ketika kontak pertama saat pendaratan. Selanjutnya, kita masuk ke kategori lompat. Lompat tinggi merupakan kelompok nomor lompat yang masuk sebagai lompatan vertikal. Pada cabang olahraga ini, orang yang melakukannya perlu memindahkan badan setinggi-tingginya tanpa bantuan alat
Dan pada lompat tinggi ada beberapa teknik yang diutamakan, yaitu ketinggian letak titik berat badan saat tolakan, ketinggian perpindahan titik berat badan setelah melakukan tolakan, perbedaan ketinggian maksimum titik berat badan saat melewati start. Selanjutnya kita masuk ke lompat galah. Lompat galah juga termasuk sebagai cabang olahraga atletik lompat vertikal. Bedanya sesuai dengan namanya, orang yang melakukannya akan menggunakan galah atau tiang panjang sebagai tumpuan saat melompat. Selanjutnya kita masuk ke nomor lempar. Yang pertama ada lempar lembing. Dalam cabang olahraga atletik nomor lempar terbagi lagi atas dua kategori, yaitu lemparan linier dan lemparan sirkuler. Lempar lembing termasuk ke dalam kategori lemparan linier. Pada lemparan linier, posisi alat berada pada garis lurus sebelum dilempar. Lembing yang digunakan dalam olahraga lempar lembing biasanya memiliki panjang 2,5 meter. Sebelum melakukan lemparan, atlet akan mengambil ancang-ancang dengan berlari di area yang sudah ditentukan. Atlet yang lembingnya jatuh paling jauh yang ditentukan sebagai pemenang. Selanjutnya nomor lempar yang kedua yaitu tolak peluru. Gaya O'Brien atau ortodok juga termasuk sebagai pelemparan linier pada olahraga tolak peluru. Sebelum melempar peluru yang berbentuk bulat seperti bola yang terbuat dari logam, atlet yang melakukannya akan melakukan ancang-ancang dengan menempatkan peluru di dekat leher. Pelemparan atau gerakan tolak peluru tersebut dilakukan hanya menggunakan satu tangan, dan atlet yang memiliki lemparan terjauh lah yang dianggap menang. Selanjutnya kita masuk ke nomor lempar yang ketiga, yaitu lempar cakram. Pada cabang olahraga atletik lempar cakram, alat yang dilempar berbentuk seperti cakram, tipis dan memiliki berat kurang lebih 2 kg. Lemparan cakram masuk sebagai nomor lempar sirkuler karena sebelum melempar cakram, atlet melakukan ancang-ancang dengan memutar tubuh dan alat yang digenggamnya. Perputaran dilakukan melawan arah jarum jam. Selanjutnya ada nomor lempar martil. Lempar martil adalah cabang olahraga atletik nomor lempar yang menggunakan alat berupa martil atau bola berat yang tersambung dengan rantai yang juga kuat. Sebelum lemparannya, atlet akan mengayunkan bola tersebut sebanyak 2 kali sambil memutar tubuh di area yang sudah ditentukan. Sama seperti kategori lempar yang lain, lemparan terjauh lah yang akan menjadikan atlet itu sebagai pemenang pada perlombaan ini. Nah, itulah tadi nomor-nomor pada kategori olahraga atletik yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ini. Selanjutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas secara detail satu persatu cabang
nomor atletik tersebut. Jadi jangan lupa ikuti terus channel ini, klik tombol subscribe, like, komen yang positif sangat mendukung untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Salam Baru Belajar Channel.